Kenalkan, kami dari kelompok 1 di sini dengan anggota Rifki Arif Ibrahim, Adam Melino Muhammad, Muhammad Hafizen, dan Sultan Abdul Hafiz Salam. Di sini kami membuat proyek dengan berjudul Traffic Light dengan Pedestrian Button, di mana kita membuat alat ini berfungsi sebagai lampu traffic untuk penyeberangan jalan, di mana pengguna akan menekan button untuk menginstruksikan traffic light dan menghentikan kendaraan dengan membuat lampunya menjadi merah. Saat di ini dia juga akan membuat lampu pedestrian light akan hijau, dan selanjutnya jika ada semua penyeberangan jalan sudah menyeberang dengan diindikasikan dari sensor ultrasonik yang ada ini dan sudah tidak lagi menerima trigger dalam waktu 10 detik, maka lampu pedestrian light ini akan otomatis berubah menjadi merah dan lampu trafik akan berubah jadi hijau yang menandakan kendaraan dapat melintas. Jika dapat berjalan normal, maka lampu pedestrian ini akan berubah dengan batas maksimal, waktu itu ada 20 detik. Jadi di sini sensor ultrasonik itu kita tambahkan agar membuat penyeberangan ini menjadi lebih efisien jika sudah tidak ada penyeberang lagi. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Selanjutnya kita masuk ke bagian rangkaiannya. Jadi di sini kita ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada Arduino, lalu ada SD card modul, lalu ada ultrasonic, ada modul lampu. Itu di sini kita pakai dua, yaitu pedestrian dan untuk trafficnya. Dan juga di sini kita ada button yang kita pakai untuk jadi tombol untuk mencet pedestrian button ya. Nah, untuk pin-pinnya sendiri, di sini kita mulai dulu dari pin SD card-nya. Di sini pin SD card itu ada CS, DI, DO, dan ada CLK. CS ini adalah select-nya yaitu pin 10, DI itu data input-nya itu pin 11, lalu DO itu data output pin 11, dan CLK itu pun pin 13. Berarti kita masuk ke modul ultrasonic. Di sini kita pakai ada echo dan trigger ya. Lalu di echo ini kita pakai pin 7 dan triggernya kita pakai pin 6. Selanjutnya itu ada VCC dan ground. Selanjutnya adalah pedestrian lainnya. Di sini kita pakai hanya dua, yaitu yang merah dan saja. Yang merah itu kita pakai pin 8. Sorry, maaf, untuk pedestrian yang warna merah itu yaitu pin 2 dan pedestrian green itu pin 3. Analog 3. Nanti kita lampunya yaitu yang kuning kita pakai pin 3, lalu merah pin 4 dan hijau pin 2. Oke, selanjutnya untuk pedestrian button di sini kita mendapatkan output input analog digital maksudnya itu adalah pin 8. Selanjutnya kita masukkan ke ground dan VCC di sebelah sisi. Oke, selanjutnya masuk ke bagian simulasi rangkaian. Jadi kita simulasi langsung aja. Jadi bisa dilihat jika kita menekan tombol button pedestrian button ini, maka akan dimulai. Jadi kita nentuin waktu timer itu adalah 20 detik untuk lampu merah. Lampu merah di bagian trafficnya. Terus jika di 20 detik ini orang-orang akan menyeberang lewat zebra cross dan diindikasikan oleh sensor ultrasoniknya dengan jarak maksimal adalah 380 cm. Jika melewati 380 cm, maka rangkaian akan di break, jadi simulasinya akan stop, jadi akan lampu merah. Jadi pertama kita akan tidak mencoba dinaikin dulu, jadi 380. Oke, bisa lihat ini sudah selesai, udah 20 detik, jadi ini akan balik ke lampu hijau lagi dan pedestrian light-nya akan ke merah. Nah, untuk selanjutnya, jika kita simulasikan lagi, nah, kita pencet, jaraknya ada 370 cm, namun jika kita naikkan, kalau kita ingin nge-break, kalau misalkan tidak ada orang yang ingin menyeberang lagi, maka akan diselesaikan, rangkaiannya akan diselesaikan prosesnya, dan di trafficnya akan diindikasikan dengan lampu hijau lagi, dan pedestrian light-nya akan diindikasikan dengan warna merah. Oke, jadi selanjutnya
bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan source coding-nya. Yang pertama adalah mengimport library dari mulai SD card maupun penggunaan library tambahan yaitu countdown untuk menyetel countdown dari pedestrian light-nya. Kemudian dilakukan deklarasi PIN yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Rifki Arif, yang terletak pada pin-pin Arduino. Kemudian dari function read ultrasonic distance ini adalah fungsi untuk menggunakan ultrasonic sehingga dapat mendeteksi jarak yang akan terbaca saat diletakkan di seberang jalan. Kemudian untuk void setup-nya adalah deklarasi PIN dan pembacaan file dari SD card itu sendiri yang akan digunakan untuk data logging. Next. Pada data logging ini akan disimpan pada file data.txt yang berada pada file ISO SD card-nya. Kemudian pada function loop-nya, yang pertama adalah pembacaan pin digital read PIN, yaitu adalah pin yang akan menerima input dari push button yang akan ditekan oleh penyeberang jalan. Kemudian jika pembacaan pin tersebut menghasilkan output high, maka akan dilaksanakan function walk cycle, yaitu function yang akan menjelaskan bagaimana skema penyeberangan dengan ultrasonic ini, dengan dibantu sensor ultrasonic ini. Tetapi jika tidak ada orang yang menekan, maka kondisi awalnya adalah lampu jalan atau lampu yang untuk kendaraan bermotor adalah akan berlampu hijau, sedangkan lampu untuk penyeberang jalan akan berlampu merah. Untuk penjelasan walk cycle-nya, function walk cycle ini pertama akan diubah state-nya, yaitu lampu penyeberang jalan akan menjadi hijau dan lampu kendaraan bermotor akan menjadi merah. Kemudian dideklarasikan timer countdown-nya, durasi penyeberangan dan sisa waktu. Dengan timer countdown-nya itu sebesar 20 detik, dan setelah itu akan dimulai timer selama 20 detik dari function tersebut. Kemudian ketika waktu masih lebih dari 0 atau masih meng-countdown, ada sisa waktu, maka akan dilakukan pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik dan akan dihitung sisa waktunya. Jika sisa waktunya sama dengan 1 atau telah mencapai akhir dari countdown, maka dideklar sisa waktu sama dengan 0. Artinya penyeberangan jalan mencapai waktu yang telah ditetapkan dari timer countdown. Nah, kemudian untuk if sentimeter kurang dari 380 adalah threshold dari penyeberangan jalan. Jadi pada program ini threshold untuk penyeberangan jalan ini adalah 380. Berarti jika kurang dari 380, sensor mendeteksi orang yang menyeberang, sedangkan di atas 380 maka tidak ada orang yang menyeberang. Sehingga pada sentimeter kurang dari 380 akan dilakukan perhitungan jarak dan delay selama pengukuran tersebut selama 1 detik. Tetapi jika tidak ada orang yang menyeberang, maka akan dilakukan break sesuai dengan yang telah disimulasikan. Kemudian untuk time rest, untuk di bawahnya lagi, untuk data loggingnya, yang akan didata logging di sini adalah durasi penyeberangan dari orang-orang tersebut. Jadi setiap pemencatan pedestrian button akan menghasilkan durasi penyeberangan yang berbeda-beda tergantung dari banyaknya orang yang menyeberang. Sekian penjelasan dari source code dan keseluruhan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.